Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, komentar pertama dari Muhammad Hazrul Ilhamizan Haris. Mantap, lanjut. William Hendrik Notanubun. Lanjut, 1 hari 10 bab bosku. Oke. Dari Dedi Hawirman. Lanjut bosku. Dari Doyo Blora. Lanjut bosku. Kemudian ada Gegeng Andika. Koreksi sedikit Min, tolong diperbaiki pengucapan, kelihatan nervous. Oke, nanti kita perbaiki guys ya. Gaskan. Ketika Yanker bangun, dia sudah berbaring di ruang pemulihan di desa Yawang. Nona, apakah kamu sudah bangun? Suaranya agak dingin datang. Yanker memiringkan kepalanya sedikit. Seorang gadis muda dengan pakaian hijau jamrud berdiri di samping tempat tidur. Gadis itu tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Penampilannya merah muda dan wajahnya cukup halus. Tetapi wajah kecilnya tertutup es dan matanya penuh dengan jijik. Ikan kecil, apakah itu kamu? Yanker membuat suara lemah. Dia mengenal gadis itu karena gadis ini telah melayaninya sebelum dia melarikan diri dari desa Yawang. Nona, cedera Anda tidak serius sekarang. Saya harap Anda dapat pulih dengan baik di sini. Masih ada 2 hari sebelum upacara pengorbanan obat. Upacara ini terkait dengan garis hidup desa Yawang saya. Tolong jangan membuat para budak malu, kata Xiao Yu tanpa ekspresi. Memalukan, apa? Kamu berbicara seperti aku membuat masalah. Yanker menunjukkan senyum sedih, matanya dipenuhi keputusasaan. Xiao Yu mengabaikannya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Nona, istirahatlah. Yang baik, saya akan datang untuk mengganti obat Anda dalam setengah jam. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Tuan Qin menjaga bagian luar secara pribadi. Dan tidak memiliki pikiran untuk bunuh diri atau mutilasi diri. Karena melakukan itu hanya akan membuatmu semakin sengsara. Bagaimanapun Xiao Yu sudah meninggalkan pintu. Yanker tidak mengatakan apa-apa. Bunuh diri. Ini adalah desa Yawang. Bunuh diri di bawah mata desa Yawang. Kecuali jika Anda bisa membuat seluruh tubuh Anda dicincang menjadi daging cincang atau digoreng. Anda tidak bisa bunuh diri hanya dengan memotong tenggorokan dan memukul kepala Anda. Keterampilan medis yang kuat dari desa Yawang dapat membunuh seseorang yang baru saja meninggal. Orang tersebut akan ditarik kembali dari gerbang neraka. Yanker tidak memiliki kondisi untuk hancur berkeping-keping. Jadi dia bahkan tidak bisa bunuh diri sekarang. Ini yang paling membuat frustasi. Ibu, maafkan aku. Aku juga ingin menjalani kehidupan yang baik. Tapi sayangnya, ayahku tidak memberiku kesempatan. Maafkan aku, maafkan aku. Yanker menutup kiunya. Matanya, air mata mengalir dari sudut matanya. Namun pada saat ini suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di sampingnya. Sepertinya kamu sangat menderita. Seluruh tubuh Yanker gemetar. Mata Qiu melebar. Dia memutar lehernya dengan sekuat tenaga dan melihat ke arah tempat tidur. Seorang dokter jenius, Yanker kehilangan suaranya. Damar memberinya isyarat diam. Yanker segera ingin mengangkat tangannya untuk menutupi mulut kecilnya. Tetapi begitu lengan kecilnya bergerak, dia menarik lukanya. Dan rasanya sakit menusuk membuatnya menyeringai dan terkesiap. Hah, ada apa? Orang-orang di luar pintu sepertinya mendengar gerakan di dalam. Dan segera mengangkat tirai dan masuk. Yanker menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru melihat ke samping. Namun Damar yang berada di samping tempat tidur menghilang tanpa jejak. Seperti hantu. Yanker tercengang, di mana Damar bersembunyi? Apa yang salah denganmu? Masuk.
adalah seorang pria tinggi berotot dengan berkas luka di wajahnya. Napas pria itu sangat kuat seperti binatang buas. Pria ini adalah kapten tim patroli di desa. Namun namanya Qin Huan. Dikatakan bahwa dia dilatih oleh apoteker di desa setelah dia lahir. Kecepatan dan indera penciumannya juga jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dikatakan bahwa suatu kali ketika dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat, apoteker meminta tulang harimau. Dia benar-benar membawa harimau jantan kembali ke desa seperti anak kucing. Memecahkannya, Anda dapat melihat kengerian kekuatannya. Desa mengirim orang ini untuk mengawasi Yanker, tetapi juga tidak ingin ibu tirinya dan Nona Nahui menyakiti lagi. Itu hanya membuat Yanker sangat aneh. Bagaimana Damar menghindari Qin Huan yang menyelinap ke sini? Aku baik-baik saja. Aku baru saja menarik lukanya ketika aku menggerakkan tubuhku, kata Yanker lemah. Kamu sangat lemah. Mengapa menggerakkan tubuhmu? Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Sudah dijelaskan di atas, jika kamu sangat tidak kooperatif, mereka akan memilih untuk melepaskan anggota tubuhmu. Qin Huang berkata dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah. Yanker sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya pucat. Hapus anggota badan, bukankah itu manusia? Dia berkeringat dingin dan tidak berani memikirkannya. Namun nyatanya Desa Yawang akan melakukan ini. Bukannya Desa Yawang tidak melakukan hal seperti Rensi. Bahkan lebih brutal dan menakutkan. Hal-hal yang telah mereka lakukan. Yanker menelan ludahnya diam-diam. Tidak berani mengeluarkan suara. Ketika Qin Huan pergi, dia memanggil dengan hati-hati. Damar, Damar. Jangan bersuara, orang di luar ini memiliki pendengaran yang tidak biasa dan sangat waspada. Hati-hati, jika dia mendengarnya suara kecil Damar terdengar di telinga Yanker. Yanker terkejut dan melihat ke samping. Damar berdiri di sampingnya lagi pada waktu yang tidak diketahuinya. Di mana kamu bersembunyi barusan? Yanker bertanya tanpa diduga. Hanya ada 4 tempat tidur dan beberapa meja samping tempat tidur di ruang pemulihan ini. Tidak mungkin menyembunyikan orang, tetapi Damar telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Aku sudah di sini sepanjang waktu, tapi aku hanya tidak melihatmu. Aku baru saja berdiri di belakang pria itu. Damar tersenyum. Berdiri di belakangnya? Yanker tercengang. Ya, dia besar, jadi kamu tidak bisa melihatku dan dia tidak bisa melihatku dengan membelakangiku. Yanker tidak bisa berpikir dan lidahnya tersimpul. Tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa pendengaran orang ini berbeda dari orang biasa. Dan indera penciumannya juga sangat baik. Bagaimana mungkin Anda bisa tidak ditemukan olehnya? Apakah dia seorang dukun? Damar berkata dengan acuh tak acuh. Dokter Damar juga tahu tentang obat-obatan. Yanker berkata tanpa diduga. Kenapa kamu tidak tahu? Orang-orang yang telah menggunakan obat untuk mengubah tubuh mereka sejak kecil. Orang-orang ini adalah mesin pembunuh yang dibuat oleh obat-obatan dan seni bela diri yang berhati hitam. Mereka benar-benar berbeda dari mereka yang biasanya mandi obat dan minum obat untuk pemeliharaan. Mereka menggunakan obat-obatan untuk mengangkat tubuh mereka secara paksa. Berbagai keterampilan seperti kekuatan penciuman, penglihatan, kemampuan reaksi, dan lain-lain. Orang yang barusan adalah seorang dukun murni. Meskipun dukun itu menakutkan, dia memiliki kematian yang fatal. Kelemahannya yaitu mereka akan memiliki beberapa obat khusus. Penolakan atau reaksi gabungan. Saya menaruh beberapa tetes cairan bunga man yinhua di tubuh saya. Bau cairan bunga akan melumpuhkan indera penciuman dan pendengarannya. Dan membuatnya tidak menyadari. Karena ini, dia telah tidak bisa merasakannya keberadaanku. Dia bahkan tidak bisa mendengarkan dengan jelas sekarang. Damar G menjelaskan. Begitulah, seru Yanker.
dengan kekaguman. Hanya Damar yang begitu akrab dengan semua ini. Nona Yanker, saya harus membawa Anda kembali. Pada saat ini Damar berkata tiba-tiba kembali. Yanker terkejut lalu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku akan tinggal di sini. Kamu ingin mati di sini. Saya tidak mati di sini. Akan ada banyak orang yang akan mati. Yanker menunjukkan senyum pedih. Sebenarnya saya seharusnya berdiri sejak lama dan kembali dengan orang-orang dari desa Yawang. Jika bukan karena ketakutan saya atau karena saya ragu-ragu, begitu banyak orang tidak akan melakukannya, meninggal. Namun, Suyan juga aku tidak akan berakhir seperti ini. Dan Tuan Kin Bosong, Tuan Longsau, Tuan Mahai, mereka semua terlibat olehku. Mereka semua adalah aku. Saat berbicara, Yanker terisak pelan. Setelah mengetahui bahwa sekolah Yang Hua dan Suanyi diserang oleh desa Yawang, Yanker yang dibawa oleh Qin Busyong untuk bersembunyi di daratan tinggi akhirnya berhenti melarikan diri. Orang-orang mengikuti mereka kembali dan memaksa mereka sampai mati. Meminta mereka untuk tidak melanjutkannya, untuk melakukan apapun kepada siapapun di sekitar Damar. Damai sebagai balasannya, Dokter Damar, Anda dapat kembali. Saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya berhutang budi kepada Anda. Saya berhutang terlalu banyak kepada Anda. Tetapi sayangnya, saya tidak dapat membayarnya. Dalam kehidupan ini, di kehidupan berikutnya, hidup saya pasti akan membayar Anda. Sekarang silahkan pergi dengan cepat, kata Yanker kesakitan. Damar mengawasinya diam-diam dan tidak pergi waktu yang lama. Karena kamu tidak ingin pergi, maka aku tidak akan memaksamu. Tapi aku di sini, yang utama adalah tidak menyelamatkanmu. Yanker mendengar suara itu dan tiba-tiba membuka matanya. Lalu, Dewa Dokter Damar datang ke sini untuk apa? Hancurkan desa Yawang, kata Damar dengan tenang. Otak Yanker berdengung dan untuk beberapa saat mengira dia salah dengar. Hancurkan desa Raja Obat? Ini hanyalah mimpi orang bodoh, aneh. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, Yanker pasti akan memarahinya dengan keras dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membangunkannya. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Damar. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Damar saat ini, Yanker merasa setidaknya dia memenuhi syarat. Bagaimanapun, Yanker telah mendengar tentang kekuatan Yang Hua, sekolah Suanyi, Kilinmen, dan Pulau Wang Yao di tangan Damar. Belum lama ini, dia secara tidak sengaja menemukan identitas para master di sekolah Suanyi. Tampaknya orang-orang itu semuanya adalah orang-orang dari agama timur. Dan mereka juga menyebut Damar sebagai pemimpinnya. Bukankah itu berarti Dr. Damar mengendalikan sekte Kaisar Timur? Jika ada begitu banyak kekuatan yang terkumpul di tangan Damar, tidak akan menjadi masalah besar untuk bertarung dengan desa Yawang. Namun untuk menghancurkan desa Yawang masih sebatas fantasi. Dokter Sendin, beberapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Yanker bertanya dengan hati-hati. Saya sendiri. Apa? Yanker berseru kaget tercengang. Apa yang telah terjadi? Qin Huan yang berada di luar mengunjulurkan kepalanya lagi dan melihat ke dalam. Untungnya Damar cukup cepat untuk berkedip tepat waktu. Berdiri di sudut menghindari tatapan Qin Huan. Aku sakit. Aku menjerit kesakitan. Yanker pura-pura kesakitan, wajahnya bengkok. Qin Huang mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya ke belakang. Baru saat itulah Damar berdiri di samping Yanker lagi. Maaf, bisik Yanker. Tidak apa-apa, jika itu benar-benar terbuka, aku akan memaksamu pergi dari sini, kata Damar. Tidak masalah bagiku, tetapi Damar kamu, apakah kamu benar-benar hanya satu orang di sini? Yanker menelan ludah dan bertanya. Ya, kata Damar tanpa ragu-ragu.
Yanker sedikit terkejut dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang akan kamu lakukan?" Damar melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Aku ingin menyelinap ke desa Yawang. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu rencanakan? Jangan khawatir tentang ini. Atur identitas untukku. Ini bagaimana saya mengaturnya untuk Anda. Saya sekarang setara dengan seorang tahanan." Yanker menghela napas. Matanya menunjukkan kepahitan. "Aku mendengar dari desa Yawang asli yang mengikutimu di desa Siantian dan mengatakan bahwa ayahmu tampaknya adalah kepala desa di desa Yawang ini. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang tahanan?" Damar bertanya. "Ceritanya panjang. Ya, ayahku memang Yan Sankai, wali kota desa Yawang. Sayang sekali dia tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Sebaliknya, aku di matanya itu hanya obat mulia, karya agungnya yang paling membanggakan." Mata Yanker sengsara. "Obat? Sejak saya lahir, orang-orang di sekitar desa memperlakukan saya seperti orang lain, karena saya memiliki fisik yang istimewa. Sejak saya masih kecil, impian mereka lapar. Ada yang ingin kamu katakan?" Damar memandangnya. Yanker menghela napas pelan. Senyumannya bahkan lebih menyedihkan. "Memang keinginan karena kelahiran saya diatur oleh atasan desa Yawang." "Siapa bosnya?" Damar bertanya. "Seorang pria dengan kekuatan lebih dari ayahku, penguasa sejati di desa Yawang. Sejak 20 tahun yang lalu, atasan telah memberikan tugas untuk menemukan seseorang dengan fisik bunga spiritual. Setelah menemukan orang ini, upacara pengorbanan obat akan diadakan. Saya tidak tahu persis untuk apa upacara pengobatan obat, tetapi saya tahu bahwa upacara ini terkait dengan masa depan desa Yawang. Budidayakan orang-orang dengan fisik bunga spiritual. Bagaimana mengolah hal semacam ini?" Damar mengerutkan kening, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya jelek. "Mungkinkah itu?" "Ya, dibudidayakan secara paksa dengan obat-obatan. Anda mungkin tidak tahu, saya sebenarnya adalah anak keenam ibu saya. Sebelum ayah saya, dia memiliki lebih dari 30 anak." Damar terdiam. Dia sudah menebak sesuatu. 5 kakak di depanku semuanya meninggal. Ayah dan ibuku belum menikah. Dia hanya alat reproduksi ayahku. Ayah memaksa ibuku minum obat yang disiapkan atasan berharap bisa merubah tubuh ibuku melalui obat-obatan. Dan kemudian melahirkan seorang anak dengan tumbuh bunga roh. Karena penggunaan obat-obatan yang berlebihan dan kesuburan yang berlebihan, tubuh ibu semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dan karena pengaruh obat itu, jika bayi yang lahir tidak memiliki fisik bunga, arwah kebanyakan dari mereka tidak bisa menjaganya. Ya, namun setelah melahirkan 5 anak, ayah saya tetap tidak melepaskan ibu saya yang disiksa secara fisik dan fisik secara mental, memaksanya untuk mengandung anak saya. Pada akhirnya, meskipun saya berhasil lahir ke dunia ini, tubuh ibu saya benar-benar runtuh dan dia meninggal di tempat tidur pada malam setelah saya melahirkan. Ada 4 wanita yang memiliki pengalaman yang sama dengan ibu saya, dan mereka semua tanpa kecuali mereka semua menjadi korban desa Yawang, dan mereka semua meninggal di desa itu. Dan setelah saya lahir, ayah saya akhirnya berhenti mencari wanita yang digunakan sebagai alat reproduksi." Yanker menggigit bibir cerinya dengan erat dan berkata dengan menyakitkan, "Lalu ibu tirimu, ada apa?" Damar bertanya. "Apakah kamu perlu bertanya? Dia istri ayahku. Para wanita yang meninggal termasuk ibuku hanyalah alat reproduksi ayahku. Ayahku tidak pernah menganggap mereka sebagai istri. Ibu tiriku adalah putri dari keluarga besar di desa, dan ayah saya berada di keluarga yang sama. Jika ayah saya bisa menjadi kepala desa, dia tidak bisa melakukannya tanpa dukungan ibu tiri saya. Ayah saya secara dialami akan mengenali statusnya." Yanker berkata sambil tertawa. 1 bulan setelah ibuku meninggal, yaitu bulan pertama kelahiranku, ayahku menikahi ibu tiriku dengan indah. Meskipun aku dibesarkan oleh ibu tiriku ini selamanya bertahun-tahun, dia tidak
lakukannya. Jangan perlakukan saya seperti manusia. Dia hanya memperlakukan saya sebagai anjing peliharaan, memukul dan memarahi kapanpun dia mau. Ketika saya dalam suasana hati yang baik, saya bisa makan. Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, itu normal untuk lapar sepanjang hari. Ayah saya tidak pernah menanyakan apapun kepada saya. Jika bukan karena konstitusi khusus saya, bagaimana orang-orang ini bisa memanggil saya Nona? Di mata mereka, saya tidak berbeda dengan jalang. Berbicara tentang ini, mata Yanker berkedip, air mata mengalir. Kata-kata Yanker membuat Damar terdiam lagi. Dia benar-benar tidak menyangka gadis berusia pertengahan 20-an ini memiliki kehidupan yang begitu menyedihkan. Dan desa Yawang misterius ini sangat kotor dan kotor. Dokter Damar, kamu ingin menghancurkan desa Yawang? Aku tidak akan pernah keberatan. Apa gunanya menjaga desa yang tidak manusiawi seperti itu? Mereka melanggar etika medis dan niat asli orang-orang yang belajar kedokteran. Keterampilan medis ada di dalamnya. Di tangan mereka sudah ada semacam kekuatan. Semacam kekuatan? Mereka tidak pantas menggunakan jarum perak. Mereka tidak pantas terkontaminasi dengan ramuan obat itu. Yanker menggertakkan giginya marah. Jadi aku butuh bantuanmu, kata Damar. Yanker merenung sejenak. Meskipun desa Yawang besar, semua orang di desa saling mengenal. Tiba-tiba ada lebih banyak wajah, dan Anda akan dicurigai jika Anda ingin menyusup ke desa Yawang. Hanya ada satu orang di desa itu. Caranya yaitu berpura-pura menjadi seorang dari desa. Menurutmu, siapa yang lebih cocok untuk berpura-pura? Damar G bertanya. Tanggal berapa hari ini? Yanker bertanya. Nomor 1. Nomor 1. Tuhan benar-benar membantu kita. Damar, pada tanggal 1 setiap bulan generasi muda dari seluruh desa akan pergi ke desa untuk mengumpulkan tumbuhan. Yang dalam di Gunung Yawang sangat berbahaya. Itu tidak ada habisnya dan bahkan ada racun yang lebih menakutkan. Tetapi binatang buas dan racun menghilang pada hari pertama. Jadi hari ini adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan obat. Damar, Anda bisa lebih cepat. Mungkin Anda dapat menemukan identitas yang baik, kata Yanker. Oke, aku akan bertindak sekarang. Damar mengangguk, tetapi tidak bergerak menatapnya dan bertanya, namun apakah Anda benar-benar ingin pergi dari sini? Dokter Damar, sebenarnya saya sangat berharap Anda dapat meninggalkan tempat ini. Akan luar biasa jika ingin menumbangkan desa Yawang oleh satu orang. Tapi saya tidak dapat membujuk Anda, jadi saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu. Yanker berbisik, jika aku pergi, desa Yawang pasti akan menebak bahwa kamu membawaku pergi. Dan kemudian mereka akan menyerang orang-orang di sekitarmu lagi. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Jadi aku satu-satunya satu di sini. Jika Anda menstabilkan orang-orang di desa Yawang, Anda dapat mengimplementasikan rencana Anda dengan lebih baik, bukan? Damar menatapnya diam-diam untuk waktu yang lama sebelum menghela napas. Aku pergi dulu. Damar, tunggu sebentar. Yanker tiba-tiba berteriak lagi. Damar melihat ke arah belakang, namun Yanker menatapnya dengan air mata di matanya. Kenapa kau tidak bisa keluar dari sini? Aku berkata, aku di sini untuk membunuh desa Yawang. Bagaimana aku bisa pergi jika semuanya belum selesai? Ekspresi Damar tegas. Yanker memejamkan matanya, air mata mengalir di wajahnya, tapi dia malah tersenyum. Ayo. Damar mengangguk ringan dan dengan gerakan dia menghilang seperti embusan angin. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Sama seperti kamu berdiri di depanku, terlepas dari tubuhmu saat itu. Yanker melihat ke arah pintu dan berbisik pelan. Sebuah hutan lebat. Saudaraku, minum lebih banyak obat. Daftar obat telah dibagikan kepada Anda. Dan itu akan digunakan untuk upacara pengobatan dalam 2 hari. Tidak ada yang membutuhkannya. Upacara pengobatan ini sangat penting. Pergi ke apotek sebagai paduan obat.
Seorang pria dengan janggut penuh dan penampilan garang berteriak keras. Di depan pria dan wanita berusia awal 20-an ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, "Ya." Berpisah, pria besar itu melambaikan tangannya dan semua orang berhamburan. Kami berada dalam kelompok 2 orang menjalan sangat cepat. Jelas, misi ini bukan masalah kecil. Kakak senior, apakah kita akan terlalu jauh dari pria besar itu? Jauh di dalam hutan, seorang wanita muda melihat sekeliling dan berkata dengan cemas, "Hei, apa yang kamu takutkan? Hari ini adalah nomor 1. Tidak ada racun dan tidak ada binatang buas di Gunung Yawang ini. Jika kamu mati, akan ada beberapa ular, serangga, tikus, dan semut. Kami akan menghadapinya." Kakak senior di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, matanya diam-diam tertuju pada sosok Anggun, adik perempuan juniornya. Adik perempuan junior merasakan tatapan aneh dari kakak laki-laki senior. Alisnya berkerut dan dia berbisik, "Kakak senior, saya pikir kita tidak boleh terlalu jauh dari pria besar. Ayo pergi ke sana. Jika sesuatu terjadi menjadi buruk." "Sesuatu terjadi? Apa yang bisa terjadi?" Adik perempuan desa menyuruh kami untuk memetik 15 akar obat tongging. Jenis akar obat tongking ini hanya akan tumbuh di tepi rawa dan arah ini adalah arah ke rawa. Di sana bisakah kami mengambilnya? Kami tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan kami pasti akan dihukum. Bisa kamu membayarnya?" kata kakak laki-laki dengan serius. Adik perempuan junior itu tampak malu, berpikir sejenak dan hanya bisa mengangguk. "Kalau begitu ya, ayo pergi ke sana." "Hei, itu benar. Apakah kamu masih tidak percaya padaku, kakak senior?" "Kakak senior tidak akan memakanmu," kata kakak laki-laki sambil tersenyum. Keduanya pindah. Adik junior berjalan di depan, kakak senior di belakang. Baru saja berjalan, kakak senior tiba-tiba mengambil langkah kuat, mengeluarkan kain putih entah dari mana dengan satu tangan, dan langsung menutupi mulut dan hidung adik junior. Sebelum saudari junior bisa bereaksi, bau obat yang kuat dan menjengkelkan memenuhi hidungnya menyebabkan dia pingsan. Kakak laki-laki sangat gembira menggosok tangannya dan melihat sosok Anggun, adik perempuan. Seluruh orang sudah bersemangat dan tidak dapat menemukan Bei. "Adik perempuan, kamu bisa dianggap membiarkan kakakku menangkapku. Sekarang kamu mau kemana?" Dia tertawa. Kakak laki-laki senior itu tersenyum senang dan segera menanggalkan pakaiannya. "Sehat." Sebuah erangan kecil keluar. Kemudian saya melihat wanita yang terbaring di tanah perlahan membuka matanya, menutupi dahinya dan bangkit. Kepalanya masih sedikit pusing, tapi setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. "Apa?" Wanita itu berteriak, buru-buru menutupi pakaiannya dan melangkah mundur, matanya penuh ketakutan menatap pria di depannya. "Adik perempuan, apakah kamu sudah bangun?" Pria itu berkata dengan tenang. "Damar, kamu sangat tercela. Kamu sampah, cabul, tercela." Wanita itu mengutuk dengan kesedihan dan kemarahan. "Mengapa suster junior mengatakan itu?" Pria itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak dapat menjelaskan. "Kamu baru saja membuatku koma dengan obat itu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang sudah padaku. Damar, kamu dengan sengaja menipuku ke tempat yang langka dan kamu berkonspirasi melawanku. Binatang buas, aku harus menuntutmu di depan para tetua dan bahkan kepala desa. Biarkan dunia tahu betapa buasnya kamu." Wanita itu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun pria itu memiliki ekspresi tenang dan menjelaskan, "Adik perempuan, saya pikir Anda pasti salah paham. Saya tidak menggunakan obat pada Anda sebelumnya. Tetapi obat bening. Saya melihat racun beracun melayang di sekitar sini. Sekarang segera menggunakan supernatan untuk mencegah Anda menghirup racun-racun dan koma. Pada akhirnya saya akan mengambil langkah terlalu lambat. Penyebabnya Anda pingsan di awal, tapi untungnya racun-racun sangat kecil dan telah hilang. Dan saya akan menyelesaikannya untukmu. Racun, tidak apa-apa sekarang. Bah, berhentilah berdekat di sini."
Apa menurutmu? Aku akan mempercayaimu. Wanita itu jelas tidak percaya. Adik perempuan, jika ini masalahnya, kamu bisa memeriksanya sendiri. Kamu dan aku sama-sama mahasiswa kedokteran. Bagaimana kamu tidak tahu kalau kamu sendiri masih perawan? Kata Damar. Wanita itu tercengang. Ini sangat mudah untuk diketahui. Dan dia tidak merasa tidak nyaman. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Wanita itu memandang kakak senior Damar dengan aneh. Tetapi melihat bahwa kakak senior memiliki ekspresi serius, mata jernih dan pandangan tegak yang benar-benar berbeda dari penampilan celaka dan licik sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Saudara, mengapa ada perubahan seperti itu tiba-tiba? Ini seperti orang yang berbeda. Ini luar biasa. Wanita itu bingung, mengarahkan matanya ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu menungguku di sini." Setelah berbicara, dia berlari ke semak-semak di sebelahnya dan bersembunyi seolah-olah dia sedang memeriksa. Damar berdiri dengan tenang. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, wanita itu keluar dari semak-semak dengan wajah merah besar. "Adik perempuan, bagaimana? Kamu tidak kehilangan nyawamu, kan?" Damar bertanya. Tidak, kata wanita Xiaopu dengan malu. Lalu, saudari junior masih pergi ke penatua untuk mengekspos saya. Damar bertanya lagi. Kakak senior, maafkan aku salah paham padamu, tolong jangan marah. Xiaopu berkata dengan malu. Damar tersenyum ringan, lupakan saja, kakak muda lelaki tua di pegunungan dan hutan ini. Kamu tiba-tiba pingsan, kamu memikirkan ini, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kakak senior, saya baru tahu mengapa percakapan Anda berbeda dari sebelumnya. Xiaopu bertanya dengan aneh. Tidak normal, apa maksudmu? Kakak senior, percakapanmu sekarang jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Sebelumnya kata-katamu sangat sembrono dan menjengkelkan, tetapi sekarang kamu memiliki sedikit rahmat. Xiaopu tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Mungkin kakak muda kamu pernah salah paham padaku, jadi aku akan lebih serius. Aku tidak ingin kamu salah paham lagi, kata Damar. Xiaopu tercengang dan tersenyum pahit. Kakak senior, jangan khawatir tentang itu lagi. Ini adalah kesalahan saudari junior dalam masalah ini. Dan saudari junior pasti akan menebus Anda ketika Anda kembali. Tidak perlu kompensasi selama suster junior tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Oke, Xiaopu mengangguk. Ini baru saja berakhir. Jam berapa sekarang? Pada saat ini Xiaopu sepertinya memikirkan sesuatu. Mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan meliriknya. Tanpa diduga, hanya dengan satu pandangan wajahnya menjadi sangat pucat. Apa? Ini jam 2:30 sore. Adik perempuan, ada apa? Damar bertanya dengan suara rendah. Kakak senior, apakah kamu lupa? Kapten meminta kami untuk mengumpulkan obat di daftar obat sebelum jam 4. Sekarang hanya tersisa setengah jam. Dan kami bahkan belum mengumpulkan satu pun akar obat tongking. Ini pasti mustahil untuk diselesaikan. Misi tercapai jika kita tidak menyelesaikan misi tepat waktu dan menunda upacara pengobatan, kita semua akan tamat. Xiaopu cemas seperti semut di panci panas dan air mata hampir jatuh. Jangan khawatir, akar obat tongking mudah ditemukan. Koleksinya tidak sulit, setengah jam sudah cukup. Damar melihat sekeliling, tiba-tiba menyingkirkan semak-semak di depannya dan berlari ke depan dengan ringan. Kakak, kemana kamu akan pergi? Xiaopu buru-buru mengikutinya. Tapi dia melihat Damar berlari sebentar dan datang ke rawa dataran rendah. Ada banyak tumbuhan khusus di sekitar rawa dan akar tumbuhan ini adalah akar obat yang mereka berdua butuhkan. Bagus, seharusnya ada cukup 15 akar obat tongking di sini. Xiaopu berkata dengan gembira, tetapi setelah beberapa saat wajahnya runtuh lagi dan dia sangat khawatir. Akar obat tongking ini seharusnya dekat dengan rawa. Aku takut untuk mengambilnya. Sangat sulit untuk membangun. Kakak senior, akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan pemetikan dalam waktu setengah jam. Pemetikan ini terlalu sulit. Waktunya pasti akan melambat. Kita habis. Yang di atas pasti akan menghukum kita selesai. Memikirkan penyiksaan di desa, Xiaopu ketakutan untuk sementara waktu dan tubuhnya mulai gemetar. Namun Damar tersenyum ringan. Adik perempuan, seberapa sulitnya memilih ini? Hah? Xiaopu menatapnya dengan heran.
Tapi dia melihat Damar melangkah maju, menyingsingkan lengan bajunya dan berjongkok untuk mengambil. Tekniknya sangat terampil dan matanya tepat. Dia segera menemukan akar obat tongking terkubur jauh di dalam lumpur. Dan itu adalah tanaman ketika dia mengambilnya. Aksinya halus dan mengalir enak dipandang. Hanya dalam 4 atau 5 menit saya mengambil 5 akar obat tongking. Apa? Xiao Pu tercengang. Damar tidak berhenti, hanya mengambilnya dalam satu napas. 1/4 jam kemudian dia kembali dengan 15 akar obat tongking. Adik perempuan, ayo kembali. Oke. Xiao Pu kembali sadar, tapi matanya melebar. Kakak senior, kamu luar biasa. Apa yang hebat tentang ini? Tidak kakak, kenapa aku tidak tahu bahwa kamu sangat pandai memetik herbal juga merupakan subjek pengetahuan. Ya Tuhan, saudara, kamu sangat tertutup. Xiao Pu berseru. Waktu dia mengenal Damar, dia terlalu singkat. Menurutnya Damar tidak memiliki kelebihan dan perilakunya terkadang memberinya perasaan kotor. Tetapi sekarang untuk beberapa alasan, Damar ini membuatnya sedikit bingung. Apakah ini benar-benar kakak senior Xiao yang Anda kenal? Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak jijik dengan kakak laki-laki ini seperti dulu. Ayo kembali. Oke. Kakak senior, tunggu aku. Xiao Pu buru-buru berteriak ketika keduanya kembali ke titik penyeberangan sebelumnya. Sebagian besar orang desa Yawang yang pergi mengambil obat sudah kembali. Keduanya milik tim paling lambat. Damar, Xiao Pu, mengapa kamu begitu lambat? Pria besar itu datang dengan tidak senang. Sebelumnya mengambil akar obat tongking dari tangan Damar dan memeriksanya. Dua pria lain dengan usia yang sama mendekat dengan senyum lucu dan sedih di wajah mereka. Hei kakak senior Xiao, sepertinya kamu mengalahkan kakak muda Xiu. Luar biasa, bagaimana? Tubuh Suster Xiu pasti sangat kuat kan? Salah satu dari mereka menabrak Damar dengan sikunya, menyeringai. Damar melirik pria itu tapi tidak menanggapi. Bukannya dia mau bereaksi, tapi karena dia tidak tahu siapa orang ini atau siapa namanya. Bagaimanapun dia bukan Damar yang asli. Jika Anda berbicara dengan gegabah, Anda hanya akan mengungkapkan identitas Anda. Hei Damar, aku sedang berbicara denganmu. Melihat Damar mengabaikannya, pria itu mengernyitkan kening dan sangat tidak senang. Di sisi lain, Xiao Pu yang berada di sebelah tidak tahan lagi dan berteriak dengan wajah gelap. Wang Yi, apa yang kamu bicarakan? Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, hati-hati, wanita tua itu tidak akan sopan padamu. Yo, dasar jalang busuk, kau menyerah setelah tertembak, melindungi Damar seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak melihat bahwa kau adalah orang seperti itu sebelumnya? Pria bernama Wang Yi mendengus. Orang-orang di belakang langsung tertawa. Wajah Xiao Pu merah dan putih. Dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan, omong kosong. Wanita tua itu masih perawan. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Itu akan merusak reputasiku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke sepupu. Seorang perawan. Beberapa orang di sini sangat terkejut. Jelas mereka semua tahu bahwa Damar akan menyerang Xiao Pu dalam operasi ini. Perawan. Nanki, bukankah kamu sangat bagus dalam fitur wajah? Mari kita lihat apakah suster muda Xiu kita masih perawan. Raja berkata kepada wanita berambut pendek di sebelahnya. Wanita berambut pendek itu memandang Xiao Pu sejenak lalu mengangguk dan berkata, dia memang masih perawan. Apa? Bip lagi. Kakak senior Xiao, kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa, beritahu aku lebih cepat. Wang Yi mencibir, semua omong kosong yang diledekkan sebelum pergi ke langit, dan dia berkata bahwa dia pasti akan melakukannya. Bisa memenangkan Xiao Pu. Tapi ini hasilnya, jika kamu tidak bisa melakukannya, menyingkir dan biarkan aku datang. Dia tertawa. Kerumunan tertawa lagi. Damar atau Xiao yang diambil tubuhnya oleh Damar mengatakan. Xiao Pu gemetar marah. Wang Yi, kamu, apa yang kamu katakan lancang. Dia sedikit tidak koheren, paru-parunya akan meledak karena marah dan dia tidak sabar untuk segera merobek mulut Wang Yi. Tapi gerakan di sini menarik perhatian pria besar itu. Setelah dia menghitung obatnya, dia berbalik, apa yang sedang kamu lakukan? Kerumunan langsung terdiam.
Tidak apa-apa, Kapten. Apakah semua obat ada dalam daftar obat? Wang Yi tersenyum dan melangkah maju. Semuanya sudah siap. Semuanya, ayo kembali. Kali ini aku bisa mendapat penjelasan ketika aku kembali ke desa. Akan ada hadiah. Haha, terima kasih, Kapten. Kerumunan berbaris untuk kembali. Namun dalam perjalanan, Wang Yi dan yang lainnya memandang Damar dan Xiaopu dari waktu ke waktu. Damar berpura-pura tentu saja. Dia tidak tahu apakah dia dan Wang Yi adalah musuh atau teman. Dan apakah ada festival. Tapi menilai dari kata-kata dan perbuatan Wang Yi barusan, dia seharusnya tidak berbeda di jalur yang benar dengan Damar. Dan dia juga menyukai Xiaopu. Kakak senior Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Damar menurunkan alisnya sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang berpikir. Xiaopu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku baik-baik saja. Damar kembali ke jalan ilahi. Tidak apa-apa, kakak senior Xiao. Anda tidak perlu khawatir. Meskipun Wang Yi adalah putra sulung, kami tidak takut. Ketika kami kembali, saya akan memberitahu saudara perempuan saya tentang ini. Dan kami akan jaga dirimu. Wang Yi itu jangan khawatir. Xiaopu berkata dengan serius. Damar terdiam. Setelah kembali ke desa, mereka diberi hadiah dan semua orang harus kembali. Damar dan Xiaopu berada di jalur yang sama.